360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome back to Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku mau ngomongin tentang hydrating products. Kebetulan kulit aku tipe yang dehidrasi, jadi siapapun di luar sana yang mungkin butuh, silahkan nonton sampai akhir. Jadi kalau kalian ngikutin aku dari 2020, kalian pasti sering banget dengar aku mention kalau aku punya tipe kulit dehidrasi. Kulit dehidrasi apa sih? Jadi kulit dehidrasi itu kulit yang bisa dibilang kekurangan air gitu. Jadi kulitnya itu malah jadi gampang kering, ngelupas, kering, kerontang, pokoknya kayak nggak ada kehidupan gitu. Dan kabar buruknya adalah ketika tipe kulit yang seperti ini dibarengi dengan sensitif kayak kulit aku, sensitif dan dehidrasi, itu akan menghasilkan sesuatu yang troublemaker pokoknya. Dan kandungan yang biasa aku jadiin andalan ketika kulit dehidrasi aku kambuh itu adalah hyaluronic acid. Cuman sekarang ini, entah kenapa produk-produk yang single aktifnya itu hyaluronic acid itu rentan bikin kulit aku kering. Walaupun aku udah pakai dengan cara yang baik dan benar, tapi tetap kering gitu. Sampai pada akhirnya aku menemukan produk ini dan aku super excited buat share ke kalian. Oh ya, sebelumnya aku punya tipe kulit combination to oily, di bagian T-zone itu berminyak, di bagian bawah sangat kering, kerontang, lupas, dan kulit aku juga sensitif, jadi gampang banget iritasi. Kulit aku juga komedogenik, jadi punya pori-pori yang besar dan bikin gampang banget namanya komedoan. Kulit aku juga acne prone skin, jadi nggak ada yang namanya sebulan, seminggu, bahkan sehari tanpa adanya jerawat di kulit aku. Dan selain itu kulit aku juga dehidrasi. Nah, tanpa basa-basi, aku langsung aja spill produknya. Ini tuh Coconut Juice Hydrating Serum dari Glow Better Effortless Glow. Jadi Glow Better ini tuh adalah produk lokal baru yang benar-benar baru lahir. Dan ini tuh dia sister brandnya dari La Coco, Lucky, Avo Skin, pokoknya di bawah naungan PT Avo Innovation Technology kalau nggak salah. Dan produk-produk mereka itu nggak ada yang aku raguin sama sekali. Jadi ketika si Glow Better ini lahir, si adiknya ini, aku langsung kayak excited gitu pengen nyoba. Dan series pertama yang mereka launching itu adalah Coconut Series ini, yang di dalamnya itu ada 3 produk, ada cleanser, ada serum, dan ada moisturizer. Pokoknya mereka tuh menyuguhkan konsep produk-produk skincare yang soothing dan calming, tapi tetap memberikan hasil yang baik ke kulit. So yes, kita langsung aja masuk ke packaging. Untuk packagingnya, 2 kata dari aku, super aesthetic. Aku baru lihat sih skincare lokal yang tone warnanya itu warm, agak earthy color gitu. Dan information produk di kemasan boxnya juga detail, jadi kalian bisa langsung baca di sana aja. Plus packagingnya botol kaca yang cukup tebal, dilengkapi sama pipet. Dari segi tekstur, dia punya tekstur yang kental, tapi tipe yang kentalnya itu gampang diratain dan cepat juga meresap di kulit tanpa bikin lengket sama sekali. Itu yang bikin dia enak banget di layer sama semua jenis serum dengan tekstur apapun, bahkan dipakai di siang hari pun masih oke. Dia juga nggak punya aroma yang aneh-aneh atau bahkan strong sekalipun. Dia aromanya aroma coconut juice yang tipis banget, jadi buat kalian yang sensitif sama fragrance ini masih oke. Kandungan utama dari produk itu dia ada 4 dan semuanya fokus ke anti-aging, ke hidrasi, menjaga elastisitas kulit, terus menjaga kelembapan kulit juga. Yang pertama ada coconut fruit juice, yang kedua ada palmitoyl pentapeptide 4, yang ketiga ada polyglutamic acid, dan yang terakhir ada hydrolyzed hyaluronic acid. Jadi coconut fruit juice sendiri dia bersifat non-irritating, dapat meningkatkan elastisitas kulit, dapat memperbaiki tekstur kulit, sampai sebagai anti-aging juga. Kemudian berikutnya ada palmitoyl pentapeptide 4, yang kemampuan itu oke banget sebagai anti-wrinkle effect. Kemudian berikutnya ada polyglutamic acid yang dapat mempertahankan kelembapan kulit dengan menarik air yang ada di udara ke atas permukaan kulit kita. Kemudian yang terakhir mereka pakai 4 jenis hyaluronic acid yang cara kerjanya langsung sesuai target ke lapisan kulit kita. Cuman memang produk ini nggak fungal acne safe karena dia ada kandungan PEG 40 hydrolyzed castor oil, tapi letak ingredients ini di bagian akhir komposisi gitu loh. Jadi kemungkinan besar yang punya fungal acne di luar sana masih kemungkinan cocok sama produk ini. Untuk cara pakainya, setelah kalian membersihkan wajah dengan menggunakan facial wash yang kemudian dilanjut dengan toner, berikutnya dilanjut dengan menggunakan serum yang diaplikasikan sebanyak 2-3 tetes dan diratakan ke seluruh wajah. Nah lanjut kita masuk ke result atau hasilnya di kulit aku. Jadi aku pribadi baru ngerasain hasil yang signifikan setelah menggunakan produk ini di minggu kedua. Jadi di minggu kedua itu kulit aku kerasa lebih plump, terus lebih elastisitasnya lebih enak gitu, terus lebih kenyal juga rasanya. Terus selain itu yang aku suka juga adalah produk ini tuh bisa digabung sama semua jenis skincare. Kalian mau gabung sama retinol, sama vitamin C, sama niacinamide, AHA, BHA, you name it, semuanya bisa dipakai barengan sama produk ini. Dan selain itu, kayak yang udah aku bahas di video awal tadi, kalau aku tiap pakai produk hyaluronic acid itu rentan bikin kulit aku kering, walaupun aku udah pakai dengan baik dan benar, tetap aja kayak gitu. Dan ini adalah solusi lainnya. Plus harganya juga affordable. Tapi untuk foto before afternya, ya aku tidak mengabadikan itu karena yang namanya produk hidrasi nggak akan bisa dilihat atau diukur dari foto before
after gitu kan ya. Jadi aku cuma bisa ngeliatin ke kalian hasilnya dengan menggunakan alat pengukur kelembapan yang aku punya. Jadi basically ini adalah alat untuk mengukur kadar kelembapan dan kadar minyak yang biasa aku jadiin andalan untuk menilai performa dari suatu skincare yang aku pakai. Dan aku rasa alat ini tepat untuk menilai performa dari serum ini. Dan kali ini aku akan tes di bagian lengan aku karena bagian ini tuh bagian yang paling sering banget yang namanya kering. Dan sesuai dugaan kadar kelembapan kulit aku buruk disertai sama emot sedih. Itu kenapa penting yang namanya pakai hydrating products. Nah, sekarang aku mau bandingin gimana hasilnya setelah aku aplikasiin serumnya Glow Better ini di lengan aku. Dan gak perlu nunggu waktu yang lama, aku langsung cek aja gimana kadar kelembapan kulit aku. Dan hasilnya sesuai dugaan, baik. Bahkan dia juga menstabilkan kadar minyak di kulit aku. So yes, kayaknya segitu aja review dari aku. Semoga video ini bisa ngebantu kalian walau setitik. Kalau kalian ngerasa video ini membantu kalian, silahkan klik tombol like-nya. Kalau kalian ada pertanyaan atau pengen ngobrol lebih lanjut sama aku, bisa langsung drop di kolom komentar. Atau kalian bisa ngobrol sama aku lebih lanjut di Instagram aku @nadiamasyur. So that's it. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye.